刚才你晕倒了。 Cerita masih dikanjut dengan Lindong yang berhasil menolong Zuo Fei. Di dalam kuali langit membara, suara guntur yang rendah dan berat terus bergema sementara lingkaran cahaya perak menyebar seperti gelombang yang berkilau di udara. Di tengah cahaya tersebut, tubuh Zuo Fei perlahan memudar dan seiring dengan tubuhnya yang menghilang, sebuah inti petir raksasa setinggi sekitar 10 kaki mulai terbentuk. Energi petir yang terpancar darinya sangat menakutkan, seolah-olah menyimpan kekuatan besar yang telah dipadatkan selama waktu yang sangat lama. Zuo Fei memandang Lindong dengan senyum tenang dan dengan suara yang mulai melemah, Zuo Fei menyampaikan bahwa hadiah terakhirnya akan diberikan kepada Lindong. Zuo Fei juga kembali mengucapkan rasa terima kasihnya karena Lindong telah membebaskannya dari belenggu yang menahannya selama ini. Lindong membungkuk dengan hormat karena meskipun pertemuan mereka singkat, keberanian dan sikap tenang Zuo Fei dalam menghadapi kematian membuat Lindong benar-benar menghormatinya. Sebelum benar-benar menghilang, Zuo Fei menjelaskan bahwa jika Lindong berhasil mengumpulkan seluruh kunci menara perak, maka Lindong dapat mengendalikan dunia petir dan dengan begitu kesempatan untuk mendapatkan simbol leluhur petir akan terbuka. Setelah pesan itu disampaikan, Zuo Fei pada akhirnya lenyap sepenuhnya di dalam cahaya petir. Lindong pun mengangguk pelan sambil menatap tempat Zuo Fei menghilang. Perasaan kehilangan sempat muncul, tetapi Lindong segera menenangkan hatinya karena orang yang telah pergi tidak mungkin kembali. Ingatan tentang kejadian di kota iblis unik kembali terlintas di benak Lindong dan pengalaman tersebut membuat Lindong menyadari betapa lemahnya dirinya pada saat itu. Lindong tidak ingin lagi merasakan keadaan di mana dirinya diburu dan dipaksa melarikan diri seperti seseorang yang kehilangan arah. Oleh karena itu, Lindong memahami satu-satunya cara untuk melindungi segala hal yang penting baginya adalah dengan memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah menenangkan pikirannya, perhatian Lindong beralih pada inti petir besar di hadapannya. Inti petir itu jauh lebih besar dibandingkan dengan inti petir yang pernah Lindong dapatkan sebelumnya, dan energi yang terkandung di dalamnya juga jauh lebih murni serta lebih kuat. Lindong menyadari bahwa inti petir ini berasal dari seorang ahli tingkat kematian mendalam yang tubuhnya telah ditempa oleh energi petir selama ribuan tahun. Oleh karena itu, ketika tubuh Zuo Fei berubah menjadi inti petir, kekuatan petir yang terkandung di dalamnya menjadi sangat menakutkan. Dengan mata penuh semangat, Lindong akhirnya duduk bersila di udara dan memanggil simbol leluhur pelahap. Simbol itu berubah menjadi lubang hitam yang melayang di atas kelapanya, kemudian mulai berputar perlahan sambil melancarkan kekuatan pelahap yang kuat. Ketika inti petir merasakan kekuatan tersebut, inti petir itu bergetar hebat dan bahkan memancarkan sedikit perlawanan. Namun perlawanan itu tidak mampu menahan kekuatan dari simbol leluhur pelahap yang memang dikenal mampu melahap segala sesuatu di dunia. Seiring putaran lubang hitam yang semakin cepat, sinar-sinar petir yang cemerlang mulai ditarik keluar dari inti petir dan tersedot ke dalam lubang hitam. Energi petir yang ganas itu kemudian dijinakkan oleh kekuatan pelahap sebelum dialirkan kembali ke dalam tubuh Lindong. Energi itu benar-benar tersedot ke dalam tubuh Lindong dalam bentuk energi yang paling murni. Cahaya petir segera melilit tubuh Lindong, tetapi karena energi telah dijinakkan, tubuh Lindong tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Dengan tenang, Lindong menutup matanya dan mulai menyerap energi tersebut. Cahaya hijau juga muncul di tubuh Lindong ketika teknik naga langit hijau mulai beredar dengan sendirinya. Ketika energi petir terus mengalir ke dalam tubuhnya, anggota tubuh, meridian, tulang, serta otot Lindong mulai menyerapnya dengan rakus. Tubuh Lindong bergetar kuat dan suara guntur rendah terus terdengar dari kedalaman tubuh Lindong. Seiring proses penyerapan yang berlangsung, tato cahaya naga hijau muncul dengan kecepatan yang mencengangkan di seluruh tubuh Lindong. Tubuh fisiknya yang semula telah ditempa hingga batas tertentu di menara kekacauan kini perlahan melampaui batas tersebut. Cahaya hijau di tubuh Lindong semakin padat dan kekuatan fisiknya meningkat dengan sangat cepat. Waktu pun berlalu, hampir setengah hari sebelum lubang hitam di atas kelapa Lindong akhirnya berhenti berputar. Pada saat itu, Lindong membuka matanya dan cahaya petir langsung memancar dari kedua matanya. Napas putih keluar dari mulutnya disertai percikan listrik kecil, dan ketika Lindong merasakan keadaan tubuhnya, kegembiraan segera muncul di wajahnya karena jumlah tato cahaya naga hijau di tubuhnya telah mencapai 35. Dengan hal itu, Lindong merasa bahwa jika Lindong melepaskan seluruh kekuatan dari 35 tato sekaligus, kemungkinan besar ia dapat mengalahkan Pang Hao hanya dengan satu serangan.
Lindong tertawa puas sambil menatap inti petir di hadapannya. Meskipun inti petir itu telah sedikit meredup karena sebagian energinya telah diserap, kekuatan petir di dalamnya masih sangat besar dan jelas masih cukup untuk membantu latihan Lindong di masa mendatang. Lindong kemudian menyimpan inti petir itu ke dalam tas Qian Kun karena ia menyadari bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk terus berlatih. Setelah menyelesaikan urusannya di dalam kuali merah, Lindong pada akhirnya kembali muncul di langit. Kuali yang menyala berubah menjadi seberkas cahaya lalu menyatu kembali ke dalam tubuh Lindong. Di luar, Mulingsan yang sejak tadi menunggu dengan cemas langsung memperlihatkan kegembiraan besar ketika Lindong muncul. Sementara itu Lindong tersenyum menenangkan lalu merasa lega karena tidak ada orang lain yang menyadari apa yang baru saja terjadi. Di dalam gua itu terdapat banyak pemburu harta dan jika mereka mengetahui bahwa Lindong telah memurnikan inti petir murni, keadaan pasti akan menjadi sangat merepotkan. Sementara itu Mulingsan pada saat ini lanjut bertanya tentang mayat iblis yang sebelumnya sempat menyulitkan mereka. Lindong pun menjelaskan bahwa ia telah membantu jiwa seorang senior bernama Zuo Fei untuk membersihkan Qi Yimo yang menguasai tubuh tersebut. Setelah kehendak terakhir Zuo Fei menghilang, jiwa itu pun pada akhirnya lenyap dari dunia. Mendengar penjelasan itu, Mulingsan semakin kagum karena mayat iblis tersebut memiliki kekuatan setara ahli tingkat kematian mendalam. Lindong hanya tersenyum dan mengatakan bahwa keberhasilannya juga karena keberuntungan. Selanjutnya, setelah memastikan keadaan aman, Lindong memutuskan bahwa mereka harus segera menuju bagian terdalam gua. Dari ingatan Zuo Fei, Lindong telah mengetahui lokasi Aula Guntur, tempat yang kemungkinan besar akan menjadi tujuan semua ahli kuat yang memasuki gua tersebut. Lindong dan Mulingsan pada akhirnya segera melesat pergi menuju ke tempat tujuan mereka. Dalam perjalanan menuju Aula Guntur, mereka melewati berbagai tempat yang tampaknya menyimpan harta. Beberapa ahli juga berkumpul di sana untuk memperebutkannya. Namun Lindong tidak tertarik berhenti dan langsung bergerak menuju ke kedalaman gua. Singkat cerita, ketika malam tiba dan langit mulai redup, wilayah di depan mereka berubah menjadi semakin gelap sementara awan badai tebal menggantung di langit. Guntur terus bergemuruh dan energi petir terasa semakin ganas, bahkan membuat peredaran tenaga di tubuh terasa lebih lambat. Mulingsan memperhatikan bahwa jumlah ahli kuat di sekitar mereka juga semakin banyak. Lindong juga merasakan aura-aura yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan para pemburu harta sebelumnya. Lindong memahami bahwa para ahli yang selama ini bersembunyi akhirnya mulai menunjukkan diri ketika mereka mendekati tujuan utama. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah wilayah luas yang tampak seperti lautan perak. Tanah di sana dipenuhi dengan kilatan petir yang merayap seperti ular dan di berbagai tempat terlihat retakan serta lubang raksasa yang dalam. Melihat pemandangan itu, Lindong menyimpulkan bahwa dahulu pasti pernah terjadi perang besar yang mengerikan di tempat itu. Pertempuran ini kemungkinan antara Kaisar Guntur dan Raja Imo seperti yang diceritakan Zuo Fei. Kekuatan para tokoh tersebut begitu mengerikan hingga mampu merobek bumi hanya dengan kekuatan telapak tangan. Sementara itu Mulingsan kemudian menyadari bahwa ia tidak melihat Aula Guntur di wilayah yang hancur itu. Lindong pun mengangkat pandangannya ke langit dan melihat awan badai yang tebal yang berputar di atas mereka. Di sana terpancar fluktuasi kekuatan yang sangat kuat. Dengan tenang Lindong menjelaskan bahwa Aula Guntur tidak berada di daratan melainkan tersembunyi di dalam awan badai di langit. Pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk segera terbang mendekat. Semakin tinggi mereka naik, suara guntur semakin memekakan telinga dan energi petir yang mengamuk memenuhi langit. Akhirnya di balik awan badai yang bergulung-gulung, sebuah aula raksasa yang megah muncul. Bangunan kuno itu melayang di tengah awan petir dengan aura agung yang mampu mengguncang hati. Itulah Aula Guntur, tempat dunia Guntur berada, sekaligus lokasi dari simbol leluhur petir yang selama ini dicari Lindong. Melihat aula tersebut, hati Lindong juga dipenuhi dengan semangat membara karena setelah perjalanan panjang dan penuh dengan bahaya, akhirnya ia benar-benar tiba di tujuan. Namun ketika mengamati sekeliling, ia menyadari bahwa banyak ahli lain telah berkumpul di sekitar awan badai yang mengelilingi Aula Guntur. Di antara mereka terdapat orang-orang dari 9 gerbang ketenangan dan balai langit misterius. Pang Hao juga tampak terjekut sekaligus muram ketika melihat Lindong masih hidup setelah sebelumnya dikejar oleh mayat iblis.
Sementara itu, Liu Xiangchuan menatap Lindong dengan rasa ingin tahu karena menyadari bahwa Lindong jelas bukan orang binasa. Lindong hanya menanggapi mereka dengan senyum tenang sebelum mengalihkan pandangannya. Namun saat matanya menyapu sisi lain awan badai, ekspresinya langsung berubah suram. Di sana berdiri tiga pria mengenakan jubah hitam putih dengan pola yang saling terjalin seperti yin dan yang. Ketika melihat pola tersebut, kemarahan dan niat membunuh perlahan muncul di mata Lindong. Ia mengepalkan tangannya karena pola itu adalah sesuatu yang tidak mungkin ia lupakan sepanjang hidupnya. Itu adalah lambang dari gerbang Yuan. Kilatan dingin pun melintas di mata Lindong sebab ini adalah pertama kalinya Lindong bertemu orang dari wilayah Suan Timur sejak tiba di Laut Iblis Kekacauan. Di dalam hati Lindong muncul niat membunuh karena permusuhan antara Lindong dan gerbang Yuan sudah terlalu dalam. Melihat mereka di sini membuat Lindong merasa bahwa kesempatan untuk membalas sedikit dendam akhirnya muncul. Sementara itu, Mulingsan yang berada di samping Lindong segera menyadari perubahan ekspresi Lindong dan bertanya dengan khawatir. Lindong pun menggelengkan kelapa perlahan tetapi tetap tenang menatap tajam ke arah tiga orang tersebut. Ketika Mulingsan akhirnya juga melihat mereka, Mulingsan bertanya apakah Lindong memiliki dendam dengan ketiga orang itu. Lindong pada akhirnya mengangguk perlahan. Mendengar hal itu, Mulingsan langsung menggenggam senjata penutup peti mati kehidupan dan kematian, lalu dengan penuh semangat menyatakan kesiapan untuk bertarung. Namun Lindong menenangkan Mulingsan dan menjelaskan bahwa untuk saat ini mereka tidak perlu bertindak gegabah. Tujuan utama mereka adalah memasuki Aula Guntur dan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Mendengar penjelasan itu, Mulingsan pada akhirnya menahan keinginannya untuk bertempur. Sementara itu, di dalam awan badai, tiga sosok dari gerbang Yuan justru terlihat santai. Mereka bahkan bercanda seolah-olah tidak merasakan adanya ancaman sedikit pun setelah mengetahui bahwa Lindong telah menemukan keberadaan mereka. Seorang pria berambut perak bertanya kepada pemimpin mereka kapankah mereka akan bergerak. Pemimpin itu adalah seorang pria dengan rambut putih yang terurai di dahinya dan mata hitam yang tampak aneh tanpa kedalaman. Dengan tenang, pria itu menjelaskan bahwa mereka tidak perlu terburu-buru karena yang terpenting adalah memasuki Aula Guntur terlebih dahulu untuk menjalankan misi mereka. Pria berambut perak kemudian menanyakan apakah tujuan yang mereka cari benar-benar berada di tempat ini. Pemimpin itu pun menjawab bahwa informasi tersebut seharusnya benar. Selain itu, mereka juga harus mendapatkan 3 kunci menara perak yang berada di tangan kelompok lain termasuk Lindong. Kedua rekannya tersenyum santai seolah-olah merebut kunci dari para ahli di tempat itu adalah hal yang mudah. Sementara itu di sisi lain, pada awan badai yang berbeda, seorang pria berjubah merah diam-diam mengamati semua ahli yang telah berkumpul di sekitar Aula Guntur. Setelah memandang sekeliling, pria berjubah merah itu pun tertawa perlahan. Ia menganggap bahwa kedatangan banyak orang kuat hanya seperti sekumpulan anjing dan kucing liar yang membuat situasi menjadi semakin menarik. Setelah itu tubuhnya memancarkan riak ruang dan menghilang secara misterius. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli yang berdatangan ke wilayah di sekitar Aula Guntur. Mulingsan merasa heran karena meskipun jumlah orang semakin banyak, tidak ada satupun yang berani langsung memasuki aula tersebut. Lindong kemudian menjelaskan bahwa Aula Guntur sebenarnya diselimuti oleh tirai petir yang sangat kuat. Namun tirai itu sedang perlahan melemah sehingga semua orang memilih menunggu sampai penghalang itu benar-benar menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, suara retakan samar pada akhirnya terdengar dan tirai petir itu akhirnya lenyap sepenuhnya. Dalam sekejap, suasana yang semula tenang berubah menjadi tegang. Keserakahan terlihat jelas di mata banyak ahli yang berkumpul di sana. Seseorang tiba-tiba berteriak menyeru semua orang bergerak dan teriakan itu langsung memecah keheningan. Ratusan sosok melesat menuju Aula Guntur dengan kecepatan yang luar binasa. Mereka segera sampai di depan pintu raksasa aula tersebut dan melancarkan serangan gabungan menggunakan kekuatan Yuan. Serangan dahsyat itu menghantam pintu perak raksasa hingga akhirnya pintu tersebut meledak terbuka. Selanjutnya, aroma kuno dari dalam aula yang telah tertutup selama ribuan tahun menyembur keluar. Melihat pintu yang terbuka, banyak ahli langsung bergegas masuk sambil membangun pertahanan di sekitar tubuh mereka. Namun Lindong tetap berdiri tenang dan tidak bergerak karena Lindong tahu bahwa orang yang terlalu dikuasai keserakahan biasanya akan menjadi yang pertama mokat. Dugaan Lindong ini tentu saja segera terbukti. Tepat ketika kelompok pertama hendak memasuki Aula Guntur,
Ledakan guntur juga seketika menggelegar di dalam aula. 3 kilatan cahaya perak melesat keluar seperti petir dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Cahaya itu menembus barisan ratusan ahli dengan kecepatan yang bahkan membuat pupil Lindong menyusut. Dalam sekejap, tubuh para ahli yang terkena serangan itu langsung meledak menjadi kabut darah. Dalam waktu hanya beberapa tarikan nafas, ratusan orang telah terbunuh dan awan kabut darah menggantung di depan pintu aula guntur. Para ahli yang tersisa langsung diliputi ketakutan dan mulai mengerahkan kekuatan Yuan mereka dengan panik. Sementara itu Lindong menatap serius ke arah 3 cahaya perak tersebut. Setelah membantai ratusan orang, cahaya itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ternyata 3 sosok berwarna perak berdiri di depan pintu aula guntur. Tubuh mereka dipenuhi dengan tanda iblis sementara ki hitam yang suram dan kuat terus memancar dari tubuh mereka hingga membuat suhu di sekitarnya menurun. Lindong menghembuskan napas pelan dan menyadari bahwa ketiga sosok itu adalah 3 raja guntur yang telah berubah menjadi mayat iblis seperti yang disebut oleh Zuo Fei. Suasana pada akhirnya menjadi sunyi karena tidak ada seorang pun yang berani maju terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa sebelumnya ratusan ahli telah mencoba menyerang boneka-boneka tersebut secara bersamaan. Namun pada akhirnya mereka justru dihancurkan dengan mudah. Karena itulah tidak ada yang ingin bertindak gegabah. Di sisi lain, 3 orang dari sekte gerbang Yuan hanya berdiri sambil tersenyum aneh dan mengamati situasi tanpa berniat ikut campur. Mereka pada saat ini jelas ingin melihat bagaimana para ahli lain menghadapi rintangan tersebut sebelum bertindak. Di tengah keheningan itu, Pang Hao dari gerbang 9 ketenangan bersama dengan para ahli di balai langit misterius akhirnya melangkah maju. Pang Hao kemudian menjelaskan kepada semua orang bahwa tujuan mereka sama. Mereka bertujuan memasuki aula petir untuk mencari harta. Namun sebelum itu mereka harus menyingkirkan 3 mayat perak yang menghalangi jalan mereka. Pang Hao juga mengatakan bahwa kekuatan makhluk itu sangat besar sehingga jika semua orang mencoba melawan secara langsung, kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian besar. Beberapa ahli kemudian bertanya apakah Pang Hao memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pang Hao pun mengangguk dan mengatakan bahwa ia memang memiliki cara untuk menekan ketiga mayat perak itu. Tetapi ia membutuhkan bantuan dari para ahli yang hadir. Mendengar hal itu, para ahli mulai menunjukkan minat karena mereka lebih memilih membantu dari belakang daripada harus bertarung langsung dengan makhluk berbahaya itu. Pang Hao kemudian mengeluarkan sebuah piringan putih bercahaya di tangannya. Piringan itu memancarkan gelombang energi formasi yang kuat. Pang Hao menjelaskan bahwa benda itu adalah milik gerbang 9 ketenangan yang disebut lempeng penjaga 9 ketenangan. Dengan menggunakan benda tersebut, mereka dapat membentuk formasi roh penjaga 9 ketenangan yang cukup kuat untuk menekan ketiga mayat perak selama beberapa hari. Waktu selama itu dianggap lebih dari cukup bagi semua orang untuk menjelajahi aula petir dan mencari harta di dalamnya. Penjelasan itu langsung menimbulkan kegemparan di antara para ahli karena banyak dari mereka pernah mendengar tentang formasi tersebut. Formasi itu biasanya membutuhkan lebih dari 10 ahli tingkat kematian mendalam untuk diaktifkan. Oleh karena itu sangat mengejutkan melihat Pang Hao membawa formasi tersebut dalam bentuk piringan spiritual. Bahkan Lindong yang mengamati dari kejauhan juga sedikit terjekut oleh kekuatan yang terpancar dari benda itu. Lindong tidak bisa menahan diri untuk mengakui bahwa kekuatan sekte besar memang luar binasa. Di sisi lain, Pang Hao kemudian mengatakan bahwa untuk mengaktifkan formasi tersebut diperlukan banyak energi Yuan dari para ahli yang hadir. Semua orang pada akhirnya setuju membantu karena mereka juga ingin menyingkirkan penghalang di depan mereka. Lindong sendiri hanya mengamati dengan sikap tenang karena selama mayat-mayat perak itu dapat ditekan oleh formasi, Lindong tentu saja tidak keberatan menonton dari samping. Namun meskipun begitu, ternyata rencana Pang Hao belum selesai. Ia kemudian menjelaskan bahwa setelah formasi diaktifkan, diperlukan 3 orang untuk memancing masing-masing mayat bergerak masuk ke dalam formasi. Gerbang 9 ketenangan dan balai langit misterius masing-masing akan menangani satu pihak mayat perak, sementara satu mayat perak lainnya harus dipancing oleh orang lain. Penjelasan itu langsung membuat suasana kembali hening karena semua orang tahu bahwa tugas memancing mayat perak adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang berani secara sukarela mengambil peran tersebut. Melihat situasi ini, Pang Hao tiba-tiba mengalihkan pandangannya kepada Lindong. Dengan senyum tipis, Pang Hao mengatakan bahwa sebelumnya Lindong pernah dikejar oleh mayat perak tetapi berhasil melarikan diri.
Oleh karena itu, menurut Pang Hao, Lindong adalah orang yang paling cocok untuk memancing mayat perak ketiga ke dalam formasi. Mendengar pernyataan itu, banyak mata langsung tertuju kepada Lindong. Beberapa orang menunjukkan keterkejut karena mereka baru mengetahui bahwa Lindong pernah lolos dari kejaran mayat perak tingkat kematian mendalam. Sementara itu sebagian lainnya mulai mendukung usulan Pang Hao karena selama bukan mereka yang dipilih, mereka tidak keberatan jika Lindong yang harus menghadapi bahaya tersebut. Namun meskipun begitu, Lindong pada saat ini tetap tenang. Lindong memahami bahwa Pang Hao sengaja memaksanya menerima tugas berbahaya itu karena jika Lindong menolak, Pang Hao akan dapat memanfaatkan situasi untuk membuat semua orang memusuhi Lindong. Selain itu, banyak juga orang yang mengincar kunci menara perak yang dimiliki Lindong. Mereka juga akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang Lindong. Akhirnya di tengah tatapan penuh niat buruk dari para ahli, Pang Hao kembali tersenyum sambil bertanya apakah Lindong setuju dengan usulannya. Pang Hao berharap Lindong akan menolak dengan marah sehingga ia bisa memanfaatkan keadaan itu. Namun pada akhirnya yang terjadi justru sebaliknya. Lindong menatap Pang Hao dengan tenang, lalu setelah beberapa saat sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Tanpa menunjukkan kemarahan sedikit pun, Lindong akhirnya mengangguk dan menyatakan bahwa ia akan mengikuti saran Pang Hao. Ketika Pang Hao melihat Lindong benar-benar menganggukkan kelapa dan menerima rencana yang ia ajukan, rasa terkejut langsung melintas di matanya. Pang Hao tidak pernah menyangka Lindong akan menyetujui usulan itu dengan begitu mudah. Namun keterkejutan itu segera disembunyikan di balik senyum di wajahnya, meskipun senyum tersebut jelas mengandung niat dingin dan penuh kedengkian. Lindong sama sekali tidak memperhatikan hal itu dan hanya meminta Pang Hao segera mengaktifkan formasi yang akan digunakan untuk menahan 3 mayat perak di depan aula guntur. Pang Hao pada akhirnya mengangkat cakram bercahaya di tangannya dan memancarkan cahaya tenang yang mulai saling menjalin di udara hingga membentuk sebuah susunan formasi raksasa. Meski belum sepenuhnya terbentuk, bayangan formasi itu sudah terlihat jelas di langit. Pang Hao kemudian meminta semua ahli di sekitar tempat itu untuk menuangkan kekuatan Yuan mereka ke dalam formasi. Banyak ahli segera menuruti permintaan tersebut, lalu gelombang kekuatan Yuan yang besar berubah menjadi berkas cahaya dan terus mengalir masuk ke dalam formasi. Sesaat kemudian, energi kuat yang memancar dari formasi itu membuat siapapun yang merasakannya menyadari bahwa formasi tersebut memang luar binasa. Lindong juga menyipitkan matanya sambil mengamati formasi tersebut. Ketika formasi semakin lengkap, 3 mayat perak di depan aula guntur juga tampak merasakan adanya bahaya. Mata hitam mereka mulai memancarkan fluktuasi yang aneh dan melihat hal itu, Pang Hao segera memerintah para ahli yang akan menahan mayat perak untuk mulai bertindak. 2 orang ahli dari pihak sekte besar langsung melesat ke langit, yaitu seorang pria tua berambut abu-abu dari gerbang 9 ketenangan dan seorang pria paruh baya dari aula langit misterius. Keduanya memancarkan kekuatan Yuan yang kuat disertai aura energi kematian yang samar, menandakan bahwa mereka adalah praktisi tingkat kematian mendalam tahap awal. Selanjutnya, pada akhir pertempuran dahsyat langsung meletus di langit. 4 sosok bertukar serangan dengan kecepatan luar binasa sehingga gelombang energi bergetar hebat di udara. Meskipun kekuatan kedua ahli itu cukup kuat, mereka tetap berada dalam posisi terdesak karena kekuatan mayat perak setara dengan ahli tingkat kematian mendalam. Sementara itu Lindong bergerak menghadapi mayat perak ketiga. Banyak orang memandangnya dengan rasa kasihan karena kekuatan Lindong hanya berada di tingkat kehidupan mendalam tahap lanjut. Namun Lindong sama sekali tidak peduli dengan tatapan tersebut. Begitu mendekat, mayat perak langsung meraung dan melepaskan ki hitam yang berubah menjadi belasan rantai gelap yang melesat seperti ular berbisa untuk menjerat Lindong. Lindong pun segera membentangkan sayap naga hijau di punggungnya. Di permukaan sayap itu tampak 10 tato naga hijau bergerak samar. Dengan sekali kepakan, tubuh Lindong menghilang dari tempatnya dan rantai hitam yang menyerang hanya menghantam bayangan tubuh hingga menembusnya. Sementara itu tubuh asli Lindong sudah muncul ribuan meter jauhnya. Para ahli yang menyaksikan kejadian itu langsung terjakut karena bahkan mereka hampir tidak bisa menangkap bagaimana Lindong bergerak secepat itu. Di antara para kerumunan, Liu Xiangxuan juga menatap Lindong dengan mata berbinar. Ia pada saat ini merasa bahwa kekuatan pemuda itu tampaknya telah meningkat jauh dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah memperhatikan dengan lebih seksama, Liu Xiangxuan bahkan menduga bahwa Lindong mungkin telah memperoleh inti petir yang terkondensasi dari salah satu mayat perak sebelumnya.
Hanya hal itulah yang tampaknya pada saat ini dapat menjelaskan peningkatan kekuatan Lindong dalam waktu singkat. Sementara itu di sisi lain, pertempuran antar dua tingkat ahli kematian mendalam dengan dua mayat perak terus berlangsung sengit. Kedua ahli itu beberapa kali dipaksa bertarung langsung dan jelas berada dalam posisi lebih lemah. Anehnya justru Lindong pada saat ini terlihat lebih santai karena ia hanya menghindar tanpa bentrokan secara langsung. Seiring waktu berlalu, formasi di langit pada akhirnya hampir selesai. 3 lingkaran besar mulai terbentuk sebagai perangkap. Pang Hao yang melihat keadaan itu menjadi semakin muram karena rencananya tidak berjalan sesuai keinginan. Beberapa ahli di sekitar bahkan mulai mendesaknya untuk segera menyelesaikan formasi. Hal itu pada akhirnya membuat Pang Hao tidak punya pilihan selain mempercepat penyelesaiannya. Akhirnya ketika formasi siap, Pang Hao segera berteriak meminta ketiga orang yang bertarung untuk memancing mayat perak ke dalam lingkaran cahaya. 2 ahli tingkat kematian mendalam segera melesat melewati 2 lingkaran pertama dan 2 mayat perak mengejar mereka masuk ke dalamnya. Seketika cahaya kuat muncul dan berubah menjadi pilar raksasa yang menutup kedua mayat itu di dalamnya. Pada saat yang sama, Lindong juga memancing mayat perak terakhir menuju lingkaran cahaya ketiga. Namun di saat yang menentukan, Pang Hao tiba-tiba mempercepat penutupan formasi dengan niat menjebak Lindong bersama mayat perak di dalamnya. Banyak orang langsung menyadari niat jahat itu dan keributan pun muncul di antara para ahli. Lindong yang melihat sinar cahaya menutup dengan cepat langsung meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimum. Namun jarak antar dua ujung cahaya semakin sempit dan pada saat terakhir, Lindong tiba-tiba berputar di udara dan memukul ruang di depannya dengan kekuatan penuh. Ledakan hebat terjadi dan menghasilkan daya pantul yang mendorong tubuh Lindong maju seperti kilat. Dengan bantuan dorongan itu, Lindong akhirnya berhasil melesat keluar melalui celah sempit sebelum pilar cahaya benar-benar menutup. Sesaat kemudian, cahaya itu tertutup sempurna dan membentuk penjara energi besar yang mengurung mayat perak di dalam. Mayat perak tersebut menabrak dinding cahaya berkali-kali namun tidak mampu menggoyahkannya sedikit pun. Lindong perlahan mendarat di udara sambil menarik kembali sayap naga hijaunya. Setelah memastikan mayat perak telah benar-benar terkunci, Lindong menoleh ke arah Pang Hao. Wajah Pang Hao tampak kaku karena rencananya kembali gagal. Lindong lalu tersenyum tipis kepadanya. Namun senyum itu terasa begitu dingin dan menakutkan hingga membuat siapapun yang melihatnya merasakan getaran ketegangan. Pada saat ini suasana menjadi tegang dan Mulingsan yang berdiri belakang Lindong tiba-tiba tidak dapat menahan amarahnya. Dengan suara penuh kemarahan, Mulingsan memaki Pang Hao sebagai bajingan yang tidak tahu malu. Ia lanjut melompat ke depan sambil mengayunkan penutup peti mati kehidupan dan kematian dengan ganas ke arah Pang Hao. Serangan itu membuat Pang Hao sedikit terjekut, tetapi sebelum serangan Mulingsan mencapai sasaran, tetua berambut abu-abu dari pihak Pang Hao bergerak cepat. Tetua itu mengayunkan punggung tangannya dengan kekuatan besar hingga cahaya hitam yang dipenuhi energi Yuan meledak keluar. Benturan keras pun terjadi ketika penutup peti mati menghantam tangannya, menghasilkan gelombang energi dahsyat yang langsung memantulkan tubuh kecil Mulingsan ke belakang. Tetua berambut abu-abu juga memandang Mulingsan dengan wajah dingin dan meremehkan. Ia lanjut berkata bahwa gadis kecil itu pasti tidak dididik dengan baik. Mendengar kata-kata itu, tatapan Lindong langsung berubah sangat suram dan penuh dengan amarah. Lindong menegaskan bahwa urusan mendidik Mulingsan bukanlah sesuatu yang boleh diurus oleh anjing tua seperti tetua tersebut. Emang lu anjing lu. Pada saat yang sama, Lindong memanggil Mulingsan dengan suara keras. Mulingsan segera memahami maksud Lindong untuk melemparkan penutup peti mati kehidupan dan kematian kepadanya. Lindong menangkapnya dengan cepat kemudian mengalirkan energi Yuan yang kuat ke dalamnya. Selanjutnya Lindong mengayunkannya dengan keras hingga gelombang cahaya hitam yang mengandung energi kematian melesat menuju tetua berambut abu-abu. Tetua itu segera menyadari bahwa gelombang cahaya tersebut mengandung fluktuasi energi kematian yang kuat. Dengan ekspresi serius, tetua berambut abu-abu mengerahkan kekuatannya dan menciptakan jejak tangan raksasa berukuran ribuan kaki di udara. Jejak tangan itu kemudian menghantam gelombang cahaya hitam hingga menghasilkan ledakan besar yang mengguncang langit dan merobek awan guntur di sekitarnya. Namun Lindong pada saat ini sama sekali tidak berniat mundur. Penutup peti mati di tangannya tiba-tiba dilemparkan ke udara, lalu Lindong mengangkat kakinya dan menendangnya dengan kekuatan penuh seperti menendang kapak raksasa.
Penutup peti mati itu langsung berubah menjadi sinar hitam yang melesat menembus ruang dan menghantam ke arah tetua berambut abu-abu. Melihat Lindong justru melemparkan harta kuat tersebut, tetua berambut abu-abu memperlihatkan keserakahan di matanya. Tetua itu merasa bahwa Lindong telah melakukan kesalahan besar karena kehilangan senjata utamanya. Dengan kekuatan besar, tetua tersebut menciptakan dua tangan raksasa dari energi Yuan untuk menangkap sinar hitam itu. Selanjutnya, kedua tangan raksasa itu akhirnya berhasil menahan penutup peti mati hidup dan mokat. Tetapi benda itu terus bergetar hebat sehingga terjadi kebuntuan kekuatan di antara kedua belah pihak. Namun sebenarnya itulah tujuan Lindong sedari awal. Tanpa menunjukkan emosi apapun, Lindong tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Pang Hao. Tubuh Lindong langsung menghilang dari tempatnya dan para ahli dari gerbang 9 ketenangan segera menyadari bahwa sasaran sebenarnya dari Lindong bukanlah tetua berambut abu-abu. Mereka seketika terjekut karena sasaran Lindong ternyata adalah Pang Hao. Penutup peti mati kehidupan dan kemokatan sengaja dilemparkan untuk menahan tetua tersebut agar tidak bisa ikut campur. Tetua berambut abu-abu pun langsung menyadari rencana itu dan berteriak marah, tetapi pada saat itu ia masih tertahan oleh energi aneh yang terpancar dari penutup peti mati. Sementara itu Lindong telah muncul di depan Pang Hao dengan senyum tipis yang mengandung niat membunuh. Tanpa ragu, Lindong langsung melancarkan pukulan kuat. Saat pukulan itu dilepaskan, 30 tato naga hijau muncul di lengan Lindong dan dengan raungan keras, kekuatan yang agung memancar dan membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Pang Hao yang marah tidak mau kalah dan mengerahkan seluruh energi Yuan di tubuhnya. Pang Hao menggunakan teknik kuat miliknya yang disebut 9 telapak tulang putih ketenangan. Telapak tangannya berubah menjadi putih berkilau seperti tulang, memancarkan aura dingin yang menakutkan. Kedua serangan itu akhirnya bertabrakan di udara dan menghasilkan ledakan keras yang mengguncang langit. Pada saat benturan terjadi, terdengar suara retakan mengerikan diikuti jeritan kesakitan dari Pang Hao. Lengan tulang putih Pang Hao tidak mampu menahan kekuatan pukulan Lindong dan langsung meledak menjadi kabut berdarah. Tubuh Pang Hao juga terlempar jauh seperti layang-layang dengan tali yang putus. Beberapa ahli gerbang 9 ketenangan mencoba menahannya, tetapi mereka juga terpukul mundur sambil memuntahkan darah karena kekuatan pukulan Lindong yang luar binasa. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu seketika langsung terjekut. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong yang berada di tingkat kehidupan mendalam dapat menghancurkan lengan Pang Hao yang sudah berada di tingkat kehidupan mendalam sempurna. Terlebih lagi Lindong melakukan hal itu hanya dengan satu pukulan. Kekuatan Lindong jelas jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan pertarungan mereka sebelumnya. Selain itu, sikap tegas dan kejam Lindong membuat banyak orang merasa gentar meskipun usia Lindong masih terlihat sangat muda. Di sisi lain, ketika melihat Pang Hao terluka parah, pria berambut abu-abu menjadi sangat marah dan langsung menyerang Lindong. Ia tanpa basa-basi segera melesatkan cakar angin yang tajam. Namun Lindong segera membuka sayap naga hijau di punggungnya dan mundur dengan cepat menghindari serangan tersebut dengan mudah. Lindong kemudian mendarat dengan tenang di atas penutup peti mati kehidupan dan kematian sambil menatap tetua berambut abu-abu dan Pang Hao yang telah kehilangan lengannya. Dengan nada dingin, Lindong menjelaskan bahwa serangan tadi hanyalah sedikit balasan atas rencana jahat mereka. Lindong kemudian tertawa ringan dan mengatakan bahwa dia tidak akan keberatan jika gerbang 9 ketenangan ingin terus bertarung dengannya di tempat itu. Namun Lindong juga mengingatkan bahwa jika mereka terlalu lama bertarung, maka harta di dalam aula guntur yang baru saja terbuka kemungkinan besar akan direbut oleh orang lain. Kata-kata itu langsung membuat tetua berambut abu-abu terdiam sejenak karena menyadari kebenarannya. Tetua berambut abu-abu akhirnya menyatakan dengan penuh kebencian bahwa setelah semua ini selesai, ia akan membuat Lindong memohon agar dihabisi. Lindong hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia siap menghadapinya kapan saja. Maju lu, gua tunggu di penggolan lu. Selanjutnya Lindong tidak lagi memperhatikan mereka. Lindong melambaikan tangannya dan penutup peti mati kehidupan dan kematian kembali ke arah Mulingsan. Mulingsan segera menangkapnya dengan cekatan sebelum akhirnya Lindong dan Mulingsan segera pergi. Melihat tindakan Lindong, para ahli lain juga yang berada di sekitar tempat itu seketika tersadar. Dalam sekejap banyak sosok bergegas masuk ke dalam aula guntur kuno yang telah tersegel selama ribuan tahun.
Lindong memimpin langkah memasuki aula petir yang luas, dan begitu kakinya melangkah ke dalam, aroma kuno yang sangat tua langsung menyambutnya. Di hadapannya terbentang banyak terowongan yang saling bersilangan seperti labirin, sementara di kedua sisi lorong terdapat banyak ruang batu tertutup rapat yang tidak diketahui isinya. Lindong menyapu seluruh lorong dengan tatapannya, tetapi segera memusatkan perhatiannya pada satu arah. Walaupun Lindong sadar bahwa berbagai harta mungkin tersembunyi di banyak tempat di aula petir, tujuan Lindong saat ini hanya satu, yaitu menemukan simbol leluhur petir secepat mungkin. Berdasarkan informasi dari Zuo Fei, simbol itu berada di dunia petir yang pintu masuknya berada di aula utama. Karena itu Lindong segera memutuskan untuk langsung menuju ke sana. Lindong kemudian memanggil Mulingsan agar mengikutinya, lalu keduanya kembali berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat menuju ke bagian terdalam aula petir. Singkat cerita, setelah 10 menit kemudian, keduanya akhirnya berhenti ketika pemandangan megah muncul di hadapan mereka. Di hadapan mereka berdiri puluhan ribu anak tangga batu yang mengarah ke sebuah aula raksasa berwarna perak di puncaknya. Bangunan itu tampak sangat agung dan jelas merupakan aula utama dari seluruh tempat ini. Lindong pada saat ini tanpa ragu sedikit pun segera melompat menaiki tangga batu dengan gerakan cepat. Di sepanjang aula berdiri banyak pilar batu raksasa, dan di atas setiap pilar melayang kelompok cahaya yang memancarkan kilatan petir. Di dalam cahaya itu terlihat berbagai gulungan seni bela diri dan senjata kuat. Bahkan beberapa di antaranya memiliki kekuatan setara atau melampaui harta Yuan murni. Mulingsan terjekut melihat begitu banyak harta, sementara Lindong juga mengakui bahwa tempat ini memang menyimpan inti kekayaan dari gua kuno tersebut. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara angin kembali terdengar dari belakang. Banyak ahli telah berhasil mencapai aula utama dan langsung terpikat oleh berbagai kelompok cahaya di atas pilar. Di tengah-tengah dari keramaian itu, Mulingsan juga pada saat ini tiba-tiba memanggil Lindong dengan nada terjekut. Lindong menoleh ke arah yang ditunjuk olehnya dan melihat sebuah patung batu raksasa setinggi sekitar 1000 kaki berdiri megah di dalam aula. Patung itu menggambarkan seorang pria yang duduk di atas singgasana sambil mengenakan baju perang. Ekspresinya tegas dan aura yang menggetarkan seolah-olah menandakan sosoknya masih hidup. Mata patung tersebut bersinar seperti perak dan di dalamnya tampak seakan tersembunyi dunia petir yang disertai gemuruh guntur samar. Hanya dari patung itu saja sudah terpancar wibawa yang menakutkan, sehingga Lindong menyadari bahwa sosok yang digambarkan pasti adalah kaisar petir yang disebutkan oleh Zuo Fei. Ketika Lindong mengamati lebih dekat, perhatiannya segera tertuju pada tangan kanan patung itu yang memegang sebuah tongkat kerajaan perak. Tongkat tersebut terus memancarkan kilatan petir yang kuat dan dari dalamnya terpancar fluktuasi energi yang luar biasa besar. Lindong segera menyadari bahwa tongkat itu bukan sekedar hiasan, melainkan sebuah harta Yuan murni yang sangat kuat. Bahkan kekuatannya tampak tidak kalah dengan kuali langit membara milik Lindong. Dibandingkan dengan berbagai harta di kelompok cahaya di seluruh aula, tongkat perak itu jelas jauh lebih berharga. Lindong dan Mulingsan saling berpandangan dan keduanya memahami bahwa benda itu luar biasa penting. Namun pada saat yang sama, Pang Hao dan Liu Xiangxuan yang baru saja tiba juga mengenali tongkat tersebut. Dengan penuh keterkejutan dan bersamaan, keduanya menyebut bahwa itu adalah tongkat Kaisar Petir. Ekspresi mereka seketika dipenuhi dengan kegembiraan. Mendengar hal itu, Lindong langsung menyadari betapa berharganya tongkat tersebut. Tanpa ragu, ia memberi isyarat kepada Mulingsan untuk bergerak dan keduanya segera melesat menuju tongkat perak di tangan patung. Melihat tindakan Lindong, Pang Hao langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menghentikannya karena tongkat Kaisar Petir harus direbut. Liu Xiangxuan juga segera memberi perintah yang sama kepada pasukannya. Dalam sekejap, para ahli dari 9 gerbang ketenangan dan aula langit misterius berlari menuju patung tersebut. Gerakan mereka juga menarik perhatian dari semua orang yang berada di aula. Para ahli lain segera menyadari bahwa tongkat perak itu kemungkinan adalah harta paling berharga di tempat ini. Akibatnya semua orang ikut menyerbu ke arah yang sama dengan mata penuh keserakahan.